Shalom. Apa kabarnya saudara? Bersama Yesus saya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mari kita bersama lagi berkumpul untuk memuji muliakan Tuhan dan untuk menyembah lebih dalam lagi bersama-sama saat ini Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa Tuhan. Yesus yang baik, saat ini kami hadir di tengah-tengah tempat ini Tuhan. Dan yang berkumpul di rumah kami masing-masing ya Bapa. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin lebih-lebih lagi untuk memuji, memuliakan dan menyembah Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa bekal kami rindu untuk melayani Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Oh Yesus, Engkau sangat baik. Kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa ya Bapa. Saat ini kami hadir, saat ini kami menghadap Engkau Tuhan. Kau urapi kami anak-anak-Mu Tuhan agar lebih-lebih lagi dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau. Saat ini kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan dan menyembah Engkau. Dan pada saatnya nanti Engkau akan memberikan kami yang terbaik Tuhan, firman-Mu Tuhan. Saat kami datang, saat kami menyembah, dan saat kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau, Engkau akan urapi kami anak-anak-Mu ini dengan urapan yang baru, dengan kehidupan yang baru. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh besar dan sungguh dalamnya kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, amin, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Benar Bapa, ku ingin menyembah Engkau lebih dalam lagi saat ini Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia
dosa Tuhan. Ini tidak saatnya aku bersujud kepadamu. Bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku ingin menyembah Kau Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau Bapa mulia, seumur hidupku. Amin Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin amin, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, oh hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Dialah Allah di hidup kami Tuhan, di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain. Oh hanya Kau, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Oh selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Amin, 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 amin.
Menyembah Engkau Yesus, amin. Hanya Engkau benar Bapa, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang Tuhan, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin, amin, Allah di hidupku. Tiada Engkau yang lain Tuhan, yang lain, hanya Kau, oh, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau. Sesungguhnya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kau tetap Allah yang setia, Kau tetap Allah yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan ucapan sembahmu. Layakkan Tuhan, layakkan Tuhan. Amin, amin, amin. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kau yang termulia Tuhan, Kau yang berkuasa, Kaulah Raja di atas segala raja. Kami bersyukur, kami berterima kasih, oh. Sembah, sembah, sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur memiliki Engkau Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah, sembah. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini kami ada Tuhan, kami ada di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Kami tahu kami adalah anak-anak-Mu yang saat ini berdosa di depan Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di tangan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
raja bagi kami Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih memiliki Engkau Allah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin lebih-lebih lagi untuk memuji, memuliakan Engkau. Dan pada akhirnya Engkau akan mengurapi kami dengan firman yang akan Kau sampaikan dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan, kami kembalikan hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kita sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Karena hanya Dialah Allah yang layak kita sembah dan kita puji. Amin saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Dia adalah Raja. Dan kita semuanya bersyukur memiliki Dia sebagai Raja buat hidup kami saat ini. Pujian baginya kan ada Raja. Dia yang berkata, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Majulah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Dia yang berkata, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Majulah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Tuhan bertata, Dialah Raja. Amin. Yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah.
Terpujilah Engkau Tuhan. Halo, terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan Kau sampaikan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan saat ini Tuhan, Kau ingin kami lebih baik ya Bapa. Kau ingin kami lebih jauh dari dosa ya Tuhan. Amin, 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 amin. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami ingin lebih mendengarkan Kau ya Bapa. Karena yang Kau Allah, nama yang terindah, Kau Allah yang kasih-Mu itu luar biasa Tuhan. Yesus, Yesus, kami serahkan Tuhan apa yang Engkau akan bentuk dalam hidup kami. Saat ini kami siap Tuhan. Saat ini kami mau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, yang ku tahu segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, yang ku tahu segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Oh Yesus, nama-Mu indah, ku cinta kepadamu. Oh Yesus, nama-Mu indah, ku cinta
Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, yang ku tahu segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, yang ku tahu segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Bapak, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kasih-Mu begitu melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada saat ini Tuhan, yang boleh menaikkan puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Dan sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, bantu kami, urapi kami supaya kami boleh mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu sehingga apapun yang disampaikan hanya berasal daripadamu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik ya. Nah, beberapa waktu belakangan ini ya, beberapa bulan ini ya lebih lah ya, kita sering mendengar firman Tuhan yang mengajar kita untuk kita lebih fokus kepada Tuhan, fokus untuk melakukan kehendak Tuhan ya. Lalu dikatakan kita jangan fokus pada perkara duniawi, tapi fokus pada perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus melakukan kehendak Bapa, jangan hidup sesuka diri kita sendiri. Juga sering dikatakan kalau kita jangan mengumpulkan harta di dunia, tapi kumpulkan harta di surga. Dikatakan juga dunia ini bukan rumah kita, bukan rumah yang permanen. Kita cuma numpang aja di dunia ini. Suatu saat kita akan pulang ke rumah abadi kita. Ya, semua itu mengajar kita supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, tapi nggak bisa dipungkiri, banyak orang yang mungkin berpikir kita sekarang kan adanya di dunia, kok ngomongnya tentang surga terus. Mungkin ada yang berpikir jangan ngomong sesuatu yang belum kelihatan lah, kok ngomongnya kayak gitu terus. Jangan ngomong sesuatu yang belum kita alami. Sekarang ini kita ada di dunia. Mungkin ada yang berpikir gimana caranya supaya kita bisa berhasil di dunia ini. Masa kita nggak boleh punya keinginan di dunia? Masa kita nggak boleh hidup senang di dunia? Mungkin ada yang mikir, emangnya kita harus menderita di dunia? Kondisi sekarang aja udah susah, udah makin susah, masa nggak boleh fokus sama pekerjaan? Apalagi sekarang ini ya, saat pandemi COVID ini, banyak orang yang mengalami kesulitan. Orang yang dulunya bekerja di suatu perusahaan tiba-tiba kena PHK karena perusahaan tersebut mengalami kerugian atau bahkan tutup karena pandemi. Orang yang dulunya punya usaha, usahanya jadi sepi, rugi, dan mungkin juga harus tutup. Belum lagi yang kena COVID. Nggak di PHK terus kena COVID aja udah susah, apalagi udah di PHK terus kena COVID. Susahnya berlipat. Dan saat ini seperti kita tahu bersama,
pandemi COVID juga belum selesai. Udah 1,5 tahun seluruh dunia mengalami yang dinamakan pandemi ini. Dan ternyata varian COVID makin lama makin banyak dan makin ganas. Ada yang begitu mudah menular, ada yang gejalanya beda dengan COVID yang sudah ada. Bahkan setelah adanya vaksin ini, kasus COVID juga masih bertambah. Vaksin yang ada sekarang, buat yang sudah divaksin, jangan merasa sudah aman. Karena vaksin yang sudah ada masih diteliti tingkat keefektifannya melawan varian yang baru. Belum menjamin, vaksin yang ada ini belum menjamin pandemi akan berhenti. Meskipun vaksin pasti ada faedahnya. Buat varian yang sudah ada, vaksin tentunya berfaedah, ada gunanya. Menurut penelitian, mereka yang sudah divaksin lalu kena COVID, katanya tingkat keparahannya, tingkat parah penyakitnya itu lebih rendah. Tapi ya belum tentu juga. Banyak juga yang sudah divaksin lalu kena COVID, akhirnya meninggal juga. Karenanya memang masih perlu kita menjaga protokol kesehatan. Masih perlu pakai masker, masih perlu jaga jarak dengan orang lain, masih perlu menghindari kerumunan, masih perlu rajin cuci tangan. Dan kalau nggak perlu, diam di rumah saja. Kasus COVID di negara kita makin tinggi. Di kota Kudus terdapat peningkatan kasus COVID yang berlipat, dan ternyata banyak yang merupakan varian yang baru yang dari India yang dinamakan varian Delta, dan penyebarannya sudah ke kota-kota atau daerah sekitarnya. Di Jakarta pun juga sama. Peningkatan COVID sampai berapa ratus persen selama seminggu belakangan ini. Dan dikatakan kapasitas Wisma Atlet itu sudah hampir penuh. Dan pemerintah ini sudah atau sedang menyiapkan tempat-tempat untuk menampung penderita COVID. Tentu berita-berita ini membuat banyak orang menjadi khawatir akan kesehatan, takut kena COVID, takut keluar rumah, lalu khawatir akan penghidupan keluarga, khawatir akan pekerjaan, dan khawatir akan banyak hal. Terus firman yang Tuhan yang didengar adalah tentang jangan fokus pada perkara dunia, tapi perkara surga. Orang makin khawatir. Yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan akan semakin khawatir. Tapi kita hari ini akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Kita buka Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Perikop ini berbicara mengenai hal kekhawatiran. Ini Yesus sendiri yang berbicara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya percaya ayat-ayat ini udah sering kali kita dengar, kita baca ya. Tapi tentunya ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita supaya kita jangan khawatir. Dalam ayat 27 dikatakan, kekhawatiran tidak akan menambah usia kita. Bisa juga dikatakan, kekhawatiran itu tidak akan membantu kita untuk menjadi lebih baik. Kekhawatiran tidak akan membuat kita terlepas dari masalah. Kekhawatiran tidak akan melepaskan orang dari COVID. Kekhawatiran tidak akan melepaskan orang dari PHK. Kekhawatiran tidak melepaskan orang dari bangkrutnya suatu usaha. Menurut penelitian, justru orang yang terlalu khawatir, maka imun tubuhnya akan merosot dan dia akan lebih mudah terkena penyakit. Kita nggak perlu khawatir. Yesus sendiri yang mengatakan, jangan kamu khawatir. Supaya kita tidak khawatir, Tuhan Yesus mengajar kepada kita untuk memperhatikan burung-burung di udara dan bunga bakung di ladang. Burung-burung di langit dikatakan tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan makanan di lumbung, tapi dipelihara, diberi makan oleh Bapa di surga. Bunga bakung di ladang tidak bekerja, tidak meminta, tapi didandani oleh Bapa di surga. Tentu hal ini bukan berbicara mengenai kita kalau gitu nggak usah kerja aja, nggak perlu berusaha. Kita tentu harus berusaha, kita tentu harus bekerja. Firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk melakukan segala hal yang dapat kita temui untuk kita lakukan, yang dapat kita kerjakan. Ayat lain mengatakan kalau kita malas, jangan makan. Kita nggak boleh malas. Orang yang malas bahkan disuruh belajar kepada semut. Kita harus bekerja, tapi kita nggak boleh khawatir. Kita nggak perlu khawatir. Segala hal yang kita lakukan, pasti Tuhan akan campur tangan. Orang yang khawatir sama seperti orang yang tidak kenal siapa Tuhan itu. Mereka fokus pada pemenuhan kebutuhan badan mereka. Tapi kita sebagai orang yang kenal Tuhan, kita nggak perlu seperti itu. Kalau di ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makanya kalau firman Tuhan yang kita dengar selama ini mengatakan kita harus fokus pada kehendak Tuhan, fokus menyenangkan Tuhan, itu bukan berarti kita mengabaikan kebutuhan kita. Tapi kita tahu bahwa kalau kita mendahulukan Tuhan, kita mementingkan kepentingan kerajaan Tuhan, kita mencari kebenaran Tuhan, kita berpegang pada kebenaran Tuhan, janji Tuhan jelas, Tuhan akan memelihara kita. Ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit. Kenapa dikatakan burung-burung di langit? Kenapa nggak dibilang burung-burung aja? Burung-burung di langit menunjukkan kepada kita, di langit itu perkara yang di atas. Kalau
Kolose 3 ayat 1 dan 2 berkata, boleh dibuka Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Burung di langit berbicara tentang dia ke atas, mencari hadirat Tuhan. Kita melihat burung-burung ini di atas di langit. Lalu di ayat 28 mengatakan bunga bakung di ladang. Bunga bakung di ladang didandani. Tapi kalau kita perhatikan ayat 30, dikatakan rumput di ladang didandani. Kenapa enggak ayat 28 bilang perhatikan aja rumput di ladang yang didandani? Kenapa disebutnya bunga? Kita lihat, bunga di sini berbicara bagaimana kita membawa berkat bagi dunia. Bunga itu indah, sesuatu yang bagus dilihat, membawa keindahan. Nggak sama dengan rumput. Mungkin ada ibu-ibu yang senang ngumpulin rumput gitu. Saya percaya nggak ada. Tapi kalau ngumpulin bunga, pasti senang. Bunga kumpulin, dipetik, disimpan. Tapi kalau rumput, nggak ada yang mau simpan. Jadi bunga ini menunjukkan perbedaan dengan rumput. Hidup kita juga harus berbeda dari dunia. Kalau hidup kita mau berbeda, Tuhan akan pelihara. Kalau hidup kita menjadi berkat, Tuhan akan pelihara kita. Beberapa waktu lalu, waktu saya lagi makan malam, tiba-tiba gigi saya ada yang patah. Karena lagi makan malam, ya saya lanjutin aja makannya. Tapi setelah saya tahu patah dan ternyata nggak enak buat ngunyah, besokannya saya minta istri saya untuk membuatkan bubur supaya tinggal telan, nggak usah kunyah-kunyah, jadi gampang makan. Seharian makan bubur, pikir-pikir bosen juga. Terus besok harinya lagi saya berpikir, hari ini minta dibikinin apa lagi ya? Masa bubur lagi? Tiba-tiba hari itu ada yang kirim makanan, dan makanan itu lembut, nasi tim. Saya bersyukur, wah Tuhan tahu aja. Ya Tuhan pasti maha tahu. Tapi orang yang ngasih itu, saya percaya digerakkan Tuhan untuk ngasih nasi tim. Dan saya percaya ini campur tangan Tuhan. Memang halnya sepele gitu ya, cuman ngasih nasi tim gitu yang buat makannya gampang. Tapi buat saya itu mengingatkan bahwa Tuhan memelihara. Dan saya percaya Tuhan akan memelihara semua Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, asalkan kita mau fokus untuk menyenangkan Tuhan. Kita fokus memuliakan Tuhan, kita fokus mencari hadirat Tuhan, kita fokus untuk bisa jadi berkat buat sesama. Kalau kita egois, kita mementingkan diri sendiri, Tuhan akan biarkan kita. Tapi kalau kita fokus memuliakan Tuhan, mencari perkara yang di atas, dan kita boleh menjadi berkat buat sesama kita, saya percaya Tuhan akan pelihara kita. Pemeliharaan Tuhan buat setiap kita pasti berbeda. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak mengalami sama seperti yang saya alami, tapi Tuhan pasti akan memelihara setiap kita.
Mungkin ada yang tidak diluputkan dari sakit penyakit. Tapi ketika kita mengalami sakit penyakit, Tuhan tetap memberi damai sejahtera buat kita. Bahkan ketika kita kena COVID sekalipun, kita nggak perlu khawatir. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan kalau sampai parah sekalipun, atau ada anggota keluarga kita yang meninggal karena COVID, Tuhan nggak akan tinggalin kita. Memang sudah waktunya aja. Mungkin ada yang kena PHK. Tapi dalam kondisi tidak ada pekerjaan, saya percaya Tuhan bisa mengirimkan orang-orang yang peduli kepada kita. Mungkin ada yang usahanya bangkrut. Tuhan akan beri kemampuan, kreativitas untuk bangkit kembali, atau membuka usaha lain. Tuhan akan tolong. Yang jelas kita nggak usah khawatir. Ketika hidup kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memegang hidup kita. Ayat-ayat tadi menggunakan kata jangan. Jangan ini berarti kita dilarang untuk khawatir. Kenapa kita dilarang? Karena Tuhan tahu bahwa seharusnya kita tidak perlu khawatir. Kenapa kita nggak perlu khawatir? Karena kita hidup di dalam Tuhan. Kita nggak perlu khawatir karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Kita nggak perlu khawatir karena Tuhan selalu ada buat kita. Dialah segalanya bagi kita. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Selama kita fokus pada perkara yang di atas, selama kita fokus untuk menyenangkan Tuhan, selama hidup kita mengikuti kehendak Tuhan, hidup kita memuliakan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memelihara kita. Saya akan tutup dengan satu ayat, Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji Tuhan kepada setiap kita. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan gak akan meninggalkan kita. Oleh karena itu kita gak perlu khawatir. Oleh karena itu pada saat hari ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memelihara hidup kita. Biarkan Tuhan yang memegang hidup kita. Tugas kita hanya fokus kepada Tuhan. Tugas kita hanya fokus untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Tugas kita untuk menjadi berkat buat sesama kita. Amin buat firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh, Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga. Atas kesesakanku dalam pencobaan, Kau beri kelumputan. Katakan, Engkaulah perlindunganku. Engkaulah perlindunganku,
tempat perteduhan. Dari serangan musuh di dalam bahaya, Kau batu karangku teguh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga. Atas kesesakanku dalam pencobaan, Kau beri kelumpuhan. Katakan, sebab itu jiwa, sebab itu jiwa bersorak-sorak. Mulutku puji-puji nama-Mu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Dia yang telah berjanji kepada setiap kita. Yesus sendiri yang berjanji kepada setiap kita bahwa Dia tidak akan membiarkan kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan pada saat hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak khawatir akan apapun juga, tetapi biar kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Masalah boleh datang silih berganti dalam hidup kita, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Biar itu boleh cukup buat setiap kita. Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji nama-Mu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus-kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji nama-Mu. Glory, haleluya,
Terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus kuduslah namamu. Setiamu dulu, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu bagi kami tidak pernah berkesudahan. Kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh tetap merasakan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup ini. Bahwa kami terus untuk kami boleh mencari Engkau terlebih dahulu, mendahulukan Engkau dan berjalan di dalam kebenaran-Mu, serta kami melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami dengan benar. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Ajar kepada kami semua, agar supaya di tengah-tengah segala kesulitan hidup yang semakin nyata di hari-hari terakhir ini, kami tidak perlu khawatir. Kalau kami sungguh mendahulukan Engkau, kami melakukan tugas kami dengan benar, maka Tuhanlah yang tetap memeliharakan hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau akan terus bukakan rahasia firman-Mu, agar supaya lewat dia banyak jiwa boleh dikuatkan, banyak jiwa boleh diteguhkan untuk semakin melekat erat dengan Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati apapun yang dilakukannya. Terima kasih Bapa. Berkati juga untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani. Apapun yang mereka lakukan pada pagi hari ini tidak ada yang sia-sia. Engkau terus memberkati dan campur tangan dalam hidup mereka, keluarga mereka, mereka yang studi mereka, yang bekerja, pekerjaan mereka, keluarga dan apapun yang mereka lakukan. Berkati juga untuk jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang mungkin ada 1, 2 atau lebih orang yang dicekam oleh ketakutan karena dengan maraknya COVID akhir-akhir ini, kiranya Engkau teduhkan hati mereka di hadapan Tuhan, supaya mereka tetap menjaga protokol kesehatan dengan benar, mereka hidup dengan benar, dan kami tahu, percaya pasti Engkau yang meluputkan, sehingga imun tubuh kami tidak akan melemah, justru kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan benar. Terima kasih ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu, khususnya yang sudah lanjut usia. Tuhan, peliharakan mereka di dalam kasih setiamu. Terpuji namamu Bapa. Kau juga berkati untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong agar supaya Engkau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden kami dan seluruh jajarannya. Pakai mereka untuk membawa negara kami semakin menjadi negara yang baik, negara yang benar di hadapan Tuhan, bangsa yang dapat memuliakan Tuhan. Kau tolong setiap bangsa Indonesia ini, kiranya kami semua bisa saling kompak, saling mendukung, dan Tuhan tolong jauhkan dari orang-orang
yang berniat tidak baik. Sadarkan mereka supaya mereka berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami percayakan semua kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan alaskan doa ini. Saudaraku, sekarang kiranya berkat, rahmat dan anugerah, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus nyata di dalam kehidupan saudara-saudara semua, mulai saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, dan kiranya jemaat tetap kuat ya. Jangan takut, sekalipun COVID meningkat, jangan sampai dihinggapi oleh rasa fobia, ketakutan yang berlebihan. Kita tetap menjaga protokol kesehatan, kita tetap melakukan tugas kita dengan benar. Gak usah takut ketemu orang, asal kita jangan dekat-dekat ya. Karena hidup kita milik Tuhan, mati hidup kita milik Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Kita belum bisa bertatap muka, tetapi kiranya lewat video ini, lewat saat ini, kita bisa bersama-sama tetap setia kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang dapat kita andalkan di dalam hidup ini. Puji Tuhan.